Saya hidup di sebuah desa di Zuri Oberland. Jadi kehidupannya pun tentu sangat berbeda dengan kalau sebelumnya ya saya hidup di kota besar, di pusat kota Zurich. Maka kebisingan dan juga banyak orang lalu lintasnya itu sangat terasa sekali berbeda. Nah, hari ini saya pun ingin memperlihatkan ya suasana di luar rumah. Bagaimana ya, kalau saya membuka pintu itu kita sudah bisa mendengar suara-suara burung ya. Bahkan kadang-kadang di kebun rumah itu banyak sekali burung-burung cantik ya. Dan tidak ada orang yang mengganggu. Kita hanya menikmatinya saja seperti itu. Nah, untuk saya ini merupakan quality of life ya. Jadi kualitas dari kehidupan yang saya inginkan tentunya. Setiap orang kan mempunyai keinginan yang berbeda. Kopinya sekarang sudah siap ya, maka biasanya saya harus minum kopi dulu. Kalau pagi-pagi itu ya, minum kopi sebelum saya melanjutkan apa yang harus saya buat hari ini. Jadi teman-teman, mari kita minum kopi dulu. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu, amin. Banyak sahabat yang penasaran bagaimana kehidupan saya di negara Swiss. Maka pada kesempatan di video kali ini saya pun akan memperlihatkan ya bagaimana kehidupan sederhana saya, rutinitas saya sehari-hari walaupun setiap harinya itu tidak selalu sama. Namun apa yang saya lakukan di masa tua saya setelah masa pensiun seperti ini ya teman-teman. Untuk lengkapnya silahkan diikuti videonya. Tentu saja untuk setiap orang yang hidup di luar negeri, di negara manapun, tentu mereka mempunyai kehidupannya masing-masing. Namun saya hanya ingin menceritakan kehidupan saya ya di negara Swiss, di mana setelah berpuluh-puluh tahun saya tinggal di sini dan sekarang saya hanya menikmati masa tua saya di negara ini pun saya selalu mempunyai kegiatan-kegiatan yang setiap harinya berbeda tentunya. Selain juga bertemu dengan teman-teman, selain juga bertemu dengan janji-janji yang sudah kita buat ya, seperti janji dengan dokter, janji dengan kantor-kantor tertentu, ataupun kalau kita mau membuat suatu rencana bepergian, itu pun semua sudah saya agendakan. Karena biasanya kalau di negara ini teman-teman, kita tidak akan mudah kalaupun kita ingin mengundang seseorang untuk makan ya, contohnya. Saya ingin mengundang teman dekat sekalipun untuk datang makan siang atau makan malam di rumah, kita itu harus membuat janjinya minimum 1 minggu sebelumnya. Karena kalau mendadak ya, kalau 1 hari atau 2 hari sebelumnya, kebanyakan mereka semua sudah mempunyai program dan acara untuk tanggal yang akan kita tetapkan. Jadi di sini itu yang saya rasakan, sebaiknya kalau kita membuat janji itu harus jauh hari sebelumnya. Bahkan jika seseorang mempunyai acara yang cukup besar ya, maksudnya dengan undangan yang cukup orangnya ya, seperti acara ulang tahun ya. Kalau acara perkawinan itu sudah jelas ya, kita mengundangnya itu kadang-kadang 3 bulan sebelum acara kita sudah mulai mengedarkan undangan kita. Dan biasanya kalau di sini itu kita ditanya apakah akan datang atau tidaknya. Nah, jadi untuk orang yang membuat acara tersebut dia sudah tahu akan datang berapa orang ya. Karena kalau untuk tempat ya, terutama kalau acara perkawinan gitu ya di sebuah hotel atau di sebuah restoran, kita kan harus tahu untuk berapa puluh orang atau berapa ratus orang. Nah demikian, jadi biasanya undangan itu diedarkan jauh-jauh hari sebelumnya dan mereka menjawab ya, undangan tersebut menjawab ya saya bisa datang atau tidak, untuk memudahkan orang yang
mempunyai acara tersebut, berapa orang yang datang. Nah, hal kecil, kalaupun kita mau undang di rumah, ya sama. Mereka mengatakan bisa datang atau tidaknya. Dan biasanya pun mereka mengatakan saya akan datang dengan keluarga atau dengan anak 2 orang, dengan suami, dengan siapa. Mereka pun akan mengatakan kepada kita, maka kita sebagai orang yang akan mengundang juga harus mempersiapkan untuk berapa orangnya. Saya pikir ini pun agak sedikit sama ya, namun bedanya nih teman-teman ya. Kalau di Indonesia itu lebih santai, lebih loker. Maksudnya kalau kita mengundang satu keluarga, kalau yang datangnya 4, 5, 6 orang, itu biasanya mereka tidak memberitahukan kepada kita ya. Oh, saya mau datang dengan anak saya atau mau membawa cucu saya. Mereka kan hanya datang, tidak memberitahukan. Nah, namun kalau di negara sini itu kebanyakan mereka memberitahukan. Nah, bedanya ya, kalau di kita itu santainya, maksudnya kalau di Indonesia santai, ya nggak apa-apalah mau bawa anak atau mau bawa suami, bahkan mau bawa teman sekalipun nggak apa-apa gitu kan ya. Kalaupun tempat duduknya nggak cukup, orang kita itu santai, kita bisa duduk di mana aja. Kadang-kadang ya, yang saya alami sendiri itu kalau di Bali, kalau saya mengadakan acara open house gitu ya, jadi siapapun aja boleh datang ke rumah untuk makan, dan saya menyiapkan makanan banyak sekali kayak gitu. Kursi-kursi tentu saya sediakan, namun itu tidak cukup dan kebanyakan mereka ada yang duduk di lantai ya, di karpet, ada yang juga duduk di teras depan, di mana aja, pokoknya simple gitu, nggak ribet. Nah, kalau untuk di negara Swiss itu berbeda teman-teman. Jadi mereka kan biasa makannya itu nggak seperti kita ya. Kita bisa makan di lantai ya, di mana aja gitu kan santai. Kalau mereka itu biasa duduk di meja pakai garpu, pisau, sendok ya seperti itu. Jadi kalau yang datangnya melebihi, maka ini agak sedikit problem ya. Contohnya kalau ketika saya mengundang untuk 10 orang ya, karena fasilitas meja makan saya dan kursinya itu untuk 10 orang. Nanti mereka mengatakan saya akan membawa anak saya atau teman saya, bisa enggak kayak gitu. Nah, saya harus menjawab. Kalau memang fasilitasnya masih mencukupi, saya jawab oke. Tapi kalau udah penuh ya kayak gitu, saya pun bisa menjawab, aduh sorry tempatnya nggak cukup, seperti itu. Nah, jadi di sini pun komunikasi itu akan selalu mendapatkan solusi ya teman-teman. Nah, contohnya ya, kalau fasilitas yang ada di rumah saya ini dengan mejanya itu untuk 10 orang ya, kursi makannya. Nah, jadi kalau yang mau datang 12 orang, saya itu harus nyambung mejanya ya, pasang meja lain dan saya pasang kursi lain, seperti itu. Saya hidup di sebuah desa di Zuri Oberland. Jadi kehidupannya pun tentu sangat berbeda dengan kalau sebelumnya ya, saya hidup di kota besar, di pusat kota Zurich, maka kebisingan dan juga banyak orang lalu lintasnya itu sangat terasa sekali berbeda. Nah, hari ini saya pun ingin memperlihatkan ya suasana di luar rumah bagaimana ya. Kalau saya membuka pintu itu kita sudah bisa mendengar suara-suara burung ya. Bahkan kadang-kadang di kebun rumah itu banyak sekali burung-burung cantik ya, dan tidak ada orang yang mengganggu. Kita hanya menikmatinya saja seperti itu. Nah, untuk saya ini merupakan quality of life ya. Jadi kualitas dari kehidupan yang saya inginkan tentunya. Setiap orang kan mempunyai keinginan yang berbeda. Nah, saya di masa tua ini dengan alam yang cantik ya. Walaupun desa ini cukup kecil, namun tidak jauh dari pusat kota Zurich ya, hanya
30 kilometer saja dan kurang lebih 30 menit dengan berkendaraan ya. Namun dilengkapi dengan fasilitas seperti transportasi umum. Jadi kita kalau mau kemana-kemana itu juga gampang. Dan tentu saja kalau di negara Swiss itu hampir setiap keluarga mereka mempunyai mobil pribadi ya. Kalau di sini itu hal demikian itu sudah biasa. Walaupun setiap orang hampir mempunyai mobil atau kendaraan pribadi, namun mereka itu kalau pergi bekerja atau pergi ke tempat-tempat lain, mereka lebih suka juga mempergunakan kendaraan umum seperti naik bis, naik kereta. Nah, di sini juga kelihatan sekali perbedaannya, apalagi para pejabat ya. Yang saya tahu kalau di negara Indonesia jarang sekali para pejabat yang mau mempergunakan angkutan kota ya, naik bis. Tapi saya pernah melihat Bapak Presiden Jokowi, beliau menyempatkan diri juga untuk mencoba banyak sekali kendaraan atau transportasi umum yang ada di Indonesia. Saya sangat salut, respect dan hormat kepada beliau. Karena hal itu pun di negara ini dilakukan ya oleh para pejabat, para menteri, presiden di negara Swiss. Mereka bahkan hari-hari biasa ya, hari-hari biasa seperti orang normal pekerja lainnya, dari rumahnya itu tidak mempergunakan kendaraan dinas. Beliau mempergunakan kendaraan umum, naik kereta ya dari rumahnya ke kota Bern ya, ibu kota negara Swiss. Jadi mereka mempergunakan kereta api yang, mohon maaf ya, kereta listrik kalau di sini, yang tidak ada pengawal-pengawalnya. Ini kan luar biasa. Nah, hal ini tuh sudah terjadi, sudah biasa ya terjadi di negara ini. Jadi siapapun ya, terlepas dari si kaya dan si miskin, kehidupan di negara ini biasanya sama ya. Jadi jenjang ekonomi itu kita tidak bisa melihat drastis perbedaannya. Walaupun sesungguhnya tentu saja ya di sini ada banyak yang mempunyai kehidupan cukup bahkan lebih. Namun tetap gaya hidup sederhananya itu dipakai di sini. Dan ada juga yang hidupnya pas-pasan. Yang maksudnya pas-pasan itu untuk para pekerja menengah ke bawah ya. Karena biaya hidup di negara Swiss ini pun cukup tinggi. Jadi ya maksudnya nggak bisa terlalu wah kayak begitu berpoya-poya ya, bisa kebeli ini kebeli itu. Nah itu pun banyak tentunya dan itu pun merupakan hal normal. Walaupun tetap ya saya bisa katakan kalau untuk standar kehidupan di negara ini, kalau saya bandingkan dengan di Indonesia khususnya, di negara Swiss ini sangat cukup. Jadi lebih baik karena kemiskinan di negara ini itu sangat sedikit sekali. Dan baiklah sekarang saya akan mengajak teman-teman ya melihat teras di belakang rumah. Nah, jadi seperti kalian dengar suasananya seperti ini. Di bulan Mei tahun 2022. Jadi sangat sunyi ya, sangat sepi sekali. Bahkan suara burung itu saya mendengar dengan jelas ya. Itu rumah-rumah tetangga. Hari ini beruntung sekali ya, ada matahari sudah muncul. Ini tuh hanya teras halaman belakang ya. Ini biasanya kalau udara cerah saya bikin grill barbecue dengan keluarga seperti ini. Dan sekarang karena udara masih cukup dingin. Walaupun ada matahari ya masih cukup dingin.
Dikarenakan anak-anak saya sudah pada berkeluarga ya dan mempunyai kehidupan masing-masing, maka di rumah ini hanya tinggal saya dengan suami saja. Jadi apa ya, santai kayak begitu menikmati masa tuanya. Dan tentu saja walaupun kami sudah mempunyai agenda setiap hari apa yang harus kita kerjakan, karena kalau sudah tua itu kan juga banyak lupa ya teman-teman. Jadi saya selalu terbiasa. Semenjak masih aktif bekerja pun semua agenda acara setiap harinya itu tentu saya tulis ya, saya catat seperti itu. Dan kalau saya bangun tidur, setelah membersihkan diri saya membuat kopi ya dan sudah membuka acara apa yang akan dilakukan hari ini. Dan tentunya juga kemarin ya biasanya pun saya pun sudah melihat mengintip apa besok jam berapa kayak begitu. Nah teman-teman, demikianlah kehidupan sehari-hari saya yang sangat sederhana di negara Swiss ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih ya untuk semua support komen dari teman-teman yang juga ingin mengetahui kehidupan saya. Silahkan seperti ini. Terima kasih sudah menyimak videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.